dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Karimun untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala sekolah terkait keterampilan dalam mengambil sebuah keputusan. Kita mulai ya. Pertanyaan saya pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasikan dilema etika atau bujukan moral. Ya. Ada yang individu versi masyarakat seperti yang kita bincang tadi. Kemudian ada jangka pendek versi jangka panjang. Jadi dilema etika ini yang terjadi bisa di dalam sekolah itu. Dalam sekolah itu bisa di lingkungan di dalam sekolah ataupun keluar dari sekolah itu. Iya. Ya, misalnya seperti inilah, kalau misalnya kita mengklasifikasikan, mengelompokkan dilema etika, itu bisa saja sebenarnya dalam setiap proses pasti ada dilema. Jadi tidak ada hidup tanpa dilema. Justru kalau semakin kita kena dilema, makin banyak ilmunya. Iya, betul. Jadi yang saya alami hampir setiap sekolah yang saya pimpin itu versinya hampir sama dilemanya. Itu ada datangnya dilema etika itu dari siswa itu sendiri, ada dilema itu datangnya dari kawan-kawan seperjuangan guru, atau juga TU, ataupun dari masyarakat sekitar sekolah, bahkan dari stakeholder yang lain. Nah, untuk mengklasifikasinya itu kita mulai dari yang spesifik aja lah, misalnya di dilema etika yang terjadi pada tenaga pendidik dan kependidikan kita. Biasanya kalau dilema ini kita ada yang jangka panjang, pendek. Nah, jadi kalau yang jangka pendek ini kan dilema etikanya kecemburuan antara teman, atau ada kedekatan, misalnya dia kelompok lah dalam satu sekolah, itu ada terbentuk kotak-kotak. Nah, kalau sudah sampai itu terbentuk kotak-kotak, tentu sebagai kepala sekolah saya selalu tidak menginginkan itu, karena selalu saya bawa misi kebersamaan. Jadi kalau kebersamaan itu artinya kita dalam satu rumah, dalam satu keluarga yang terdiri dari kakak adik, ya di situ kita harus memang selalu ada dilema, tapi bagaimana dilema itu bisa terselesaikan tanpa ada hal negatif yang akan muncul, yang akan membawa proses tanggung jawabnya tidak berjalan dengan baik. Nah, jadi maka kita untuk hal seperti itu biasanya kalau ada dilema itu saya akan panggil orang yang saya lihat, saya observasi yang penyebabnya itu, saya akan panggil, karena kita sebagai kepala sekolah kan harus sering mengobservasi teman-teman, bukan berarti kita menjustis mereka, tapi hanya mengamati. Dari pengamatan itu, apabila memang namanya manusia pasti bilang, Bu ini begini orangnya, Bu ini begini orangnya, si A si B pasti akan mengadu. Tapi aduan itu tanpa kita lihat tindak lanjutnya, benar salahnya itu, kita nggak bisa menjustis sementara. Jadi harus kita lakukan, misalnya yang dijustis itu siapa, lalu yang melakukan objek pelakunya siapa, penderitanya siapa. Kita kan mengobservasi tuh, oh berarti ini objek pelakunya, yang penderitanya, objek penderitanya ini. Maka siapa subjek pelaku dan penderitanya. Maka itu yang pertama kita yang penderita dulu. Tentu dia akan kita ingin pula dia kan, artinya kalau yang penderita ini kan terkena imbas dari itu, sehingga energi untuk melakukan aktivitasnya pasti negatif. Nah, itu duluan kita panggil. Jadi intinya dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini, Ibu sebagai pimpinan mencari faktanya dulu ya, menyelidikinya terlebih dahulu, mengumpulkan fakta, kemudian mengajak yang terkena kasus ini untuk diskusi dan mencari solusinya. Jadi setelah tadi kan kalau kita udah lakukan pengamatan tadi, ini si pelaku, ini si penderita. Lalu yang penderitanya dulu kita panggil, penderitanya kita curhat supaya energinya kembali pulih, supaya kemudian kita kasih motivasi seperti apa. Lalu kita udah dapat nih semuanya apa penyebabnya, kenapa kamu digituin dan sebagainya. Selanjutnya baru kita datangkan si pelaku, kita langsung dia bercerita apa adanya, apa yang sudah diderita oleh si penderita tadi, akibat dari apa, kita cerita panjang sama dia. Lalu ini loh saat akibat kamu begini jadinya seperti ini.
kamu bayangkan loh, kamu punya keluarga, kalau kamu menyakitin saudaramu sendiri seperti apa. Lalu nanti setelah ini sudah kita ketemu berdua, sudah tahu, udah ini si pelaku juga sudah memahami, si penderita juga sudah memahami, kita ketemukan mereka berdua, lalu kita cerita. Tentu saya sebagai pemimpin akan bercerita bahwa kita satu keluarga. Lalu tentu kita akan untuk apa gitu, tentu kita kajilah secara mendalam bahwa sesuatu ini berjalan dengan baik. Kalau kamu di sekolah aja guru-gurunya sudah senyaman ini, karena guru itu tidak hanya dari ilmunya saja tapi dari karakter, dari apa yang tindakan-tindakan yang dibuat oleh guru itu dicontoh secara, walaupun tidak kita kasih tahu oh ini loh tindakan saya, tapi energi dari guru-guru itu akan kena imbas ke siswa. Jadi kalau udah masa-masa muka antara guru, siswa akan ya tentu juga masuk. Luar biasa Bu Manda, dari penjelasan Ibu Manda sudah terjawab pertanyaan kedua. Kedua ya. Ya, mengenai kasus-kasus yang dihadapi dan apabila kasus itu benar-benar menyangkut kepentingan orang banyak dan sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Jadi Bu Manda tadi sudah menjelaskan bagaimana cara mengambil keputusan dan langkah-langkah dan prosedur pun sudah dijelaskan tadi ya, dengan cara tadi mengumpulkan fakta di lapangan, kemudian memanggil si korban dulu ya untuk diskusi, baru dipertemukan dengan pelaku dan kita mencari solusi yang terbaik. Iya, untuk kebaikan bersama. Baik, saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi selama ini hal apa saja yang Anda anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif itu memang kita harus ya, kita bawa musyawarah secara kekeluargaan, kita nggak menganggap sesuatu yang formal banget terlalu berlebihan, tapi kita buat dalam mencari solusi dari dilema etika itu adalah solusi dalam seperti sebuah keluarga di mana ada ikatan saudara di sana, ikatan darah, walaupun kita dari orang tua yang berbeda, tapi kita buat penyelesaian itu merupakan suatu ikatan saudara yang artinya kita berbicara dari hati ke hati sebagai seorang kakak atau adik dengan kakak. Berarti ini sudah termasuk kepedulian ya Bu ya, kepeduliannya dan toleransi di sini ya kita utamakan. Dalam mengambil sebuah keputusan ini, dalam penyelesaiannya apakah Bu Manda punya jadwal tertentu, dijadwalkan misalnya di hari-hari tertentu atau fleksibel? Saya fleksibel, tergantung dari dilema etikanya. Jadi kalau terjadwal kan nggak mungkin karena banyak program kegiatan yang harus saya jalankan. Jadi kalau sudah ada dilema etika itu di dalam sesuatu waktu, itu kan nggak menunggu 2 hari lagi, 3 hari lagi. Saya akan segera. Jadi kalau itu urgent itu segera harus diselesaikan. Karena kalau sudah dilamakan ini nanti, prosesnya itu akan bisa imbasnya ke yang lain dan akan menjadi bertumbuh kembang. Energi negatifnya akan tersebar kemana-mana. Maka harus segera kita tangani karena urgent. Dan itu bisa berefek lagi ke siswa kita. Dan mungkin sampai ke masyarakat kebajikannya. Jadi memang segera diselesaikan apapun resikonya, dan saya yakin kalau yang seperti ini ya kita ya segera, misalnya walaupun ini yang prioritas utama loh, mungkin yang lain bisa kita tinggalkan. Jadi intinya ada yang terjadwal, ada yang fleksibel begitu, terima ada kasus langsung ditangani dengan cepat ya. Nah, dalam hal ini, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang yang dipercaya? Ya, kalau saya itu memang kalau dilema etika ini, ya kita tetap ada, selain dari Maha Pencipta kita sendiri, minta petunjuk dalam menyelesaikan segala sesuatunya, karena kalau dengan kekuatan sendiri itu medias-medinya tidak mungkin, tapi kita berpasrah dengan yang di atas untuk supaya kita diajari untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik tanpa ada sesuatu yang membuat merugikan siapapun. Jadi selain itu kalau teman sejawat kita itu tentu ada wakil di sekolah, itu kita bawa diskusi wakilnya yang menjadi teman kita di sekolah yang kita anggap sebagai kepercayaan kita di sekolah, kita diskusikan ya dengan wakil. Ya kita juga tidak
dengan waktu bagaimana cara pandangnya, kita juga nggak bisa langsung itu menjadi solusi yang baik. Ya, karena diskusi berikutnya adalah pengawas pembina kita. Jadi pengawas pembina kita itu kan adalah orang tua yang kalau di rumah, di keluarga, orang tua kita itu pengawas pembina. Jadi melalui pengawas pembina kita berikan masukan tentang bagaimana kita itu, baru kita minta saran-sarannya, ya kita berdiskusi mana yang terbaik, dan kalau sudah ada yang terbaik, ya itu kita lakukan yang baik itu di kasus tersebut. Ya, jadi intinya Bu Maida punya orang yang diajak untuk bertukar pikiran dalam mendiskusikan kasus sebelum memutuskan. Bisa juga minggu ini kalau kita misalnya ada pengawas pembina kita kan, kalau itu kasusnya di dalam sekolah kita misalnya dulu kita oke ke pengawas pembina, tapi kalau misalnya kasus kita misalnya ada gangguan dari masyarakat seperti apa, saya individu versi masyarakat, kalau ada versinya masyarakat yang mengganggu misalnya keamanan ketertiban sekolah, misalnya kita bisa ke pemerintah setempat. Kemudian kita yang menjembatani adalah komite sekolah. Jadi banyak sebenarnya. Ya, luar biasa. Nah, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Misalnya dilema etika ini kan ada yang individu versi masyarakat, ada yang kesetiaan versi kasihan, rasa kasihan, kemudian ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi berdasarkan apa yang telah dilaksanakan selama ini, kira-kira apa? Jadi kalau yang lebih efektif bagi kita yang pembelajarannya itu, kita tuh harus sabar ya. Sabar, karena memang dulu itu seorang pendidik itu memang tidak dari profesi lain. Harus sabar itu pendidik. Ya. Jadi kalau menghadapi segala situasi apapun, kita tetap senyum. Ya. Jadi senyum, ya dengan senyum itu kita bisa meningkatkan kamu kita dengan seseorang, dengan kondisi masalah dilema apapun. Ya. Jadi dengan begitu kita senyum, kemudian sabar dalam observasi, sabar dalam mengumpulkan data. Jadi memang kesabaran itu yang paling penting. Jadi dari semua permasalahan yang dihadapi dan mengambil suatu keputusan, berarti menempa diri semakin sabar, ya. Karena yakin percaya segala sesuatunya pasti. Baiklah, Bu Maida, terima kasih atas waktunya untuk pembicaraan kita ini. Di sini saya dapat memetik pembelajaran dari pengalaman Bu Maida bahwa musyawarah diskusi itu sangat penting dalam mengambil keputusan. Kemudian juga harus ekstra sabar kita sebagai pendidik agar kita dalam mengambil keputusan tidak memberatkan salah satu pihak dan juga bisa diterima dengan baik. Terima kasih Bu Maida atas waktunya dan selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, sukses selalu.